Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sajadah Channel kembali menyajikan kepada Anda pengetahuan-pengetahuan yang terpendam dalam luasnya hasanah Islam. Tetapi sebelum itu mari dukung channel ini dengan cara like, share dan subscribe agar kami selalu bersemangat dalam menyajikan pengetahuan-pengetahuan yang bernuansa Islami. Pada kesempatan ini kami akan mengupas kembali keistimewaan-keistimewaan dari kota yang mempunyai julukan Madinah Al-Munawwaroh, atau dalam bahasa Indonesia berarti kota yang bercahaya, dan menjadi kota suci umat Islam yang utama didatangi setelah kota Mekah. Seluruh umat Islam sangat menginginkan berkunjung ke sana dan bahkan ingin menjadi bagian dari kota ini, dikarenakan kota ini mempunyai ribuan keistimewaan dan keutamaan dibandingkan kota-kota biasa pada umumnya. Siapa yang tidak mendambakan kota suci Mekah dan Madinah, kalian semua pasti sangat menginginkan untuk berkunjungkan. Ini baik untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, atau hanya sekedar berwisata. Kalau kita menarik ke belakang, sebelum Islam berkembang, kota tersebut bernama Yasrib. Namun belakangan, Nabi mengubahnya menjadi Madinah, yang artinya tempat berperadaban. Dibanding dengan kota-kota yang lainnya, Madinah mempunyai beberapa keistimewaan, menurut kitab Syarah Al-Kastalani karya Syekh Mustafa Muhammad Imarah antara lain sebagai berikut. Pertama, kota yang dimuliakan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kota Makkah dengan menjadikannya kota haram sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah pun menjadikan Madinah sebagai kota haram nan suci, sebagaimana yang termaktub dalam hadisnya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan kota Makkah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota haram pula, hadis riwayat Muslim. Kedua, terdapat tetesan surgawi. Kota Madinah merupakan kota di mana Rasulullah memilih menetap untuk tinggal dan dimakamkannya. Di kota itu pula Rasulullah membangun Masjid Nabawi sebagai salah satu masjid yang sangat istimewa sepanjang sejarah. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan beliau melalui sabdanya. Satu solat di masjidku ini, Masjid Nabawi, akan dilipatkan pahalanya sampai 1000 kali dibandingkan solat di masjid lain, hadis riwayat Ahmad. Di tempat antara makam beliau dan masjid tersebut terdapat pertamanan surga atau yang biasa disebut dengan Raudah. Tempat ini area istimewa yang barang siapa berdoa di tempat tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Tempat tersebut terdapat di sekitar mimbar yang biasa digunakan oleh Rasulullah untuk berkhutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara rumahku dan mimbarku terdapat pertamanan dari pertamanan-pertamanan surga." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketiga, aman dari fitnah Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah dari anak keturunan Nabi Adam, menurut sebuah riwayat, yang dikenal sangat jahat, diutus untuk menguji manusia ketika akan tiba hari kiamat. Tidak dapat diketahui secara pasti kapan makhluk tersebut turun, karena turunnya Dajjal berkaitan dengan datangnya hari kiamat, sedangkan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di seluruh penjuru desa maupun kota tidak akan lepas dari fitnah Dajjal. Demikian itu untuk menguji kualitas iman manusia yang masih hidup pada waktu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai tempat terbaik setelah Mekah. Bukti yang menunjukkan keutamaan Mekah atas Madinah yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diusir dari Mekah dan hijrah menuju Madinah. Beliau bersabda kepada Mekah, "Demi Allah, sesungguhnya kamu merupakan bumi Allah yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu.
Hadis riwayat At-Tirmizzi dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Namun fakta yang sudah diketahui oleh masyarakat dunia bahwa kota Madinah saat ini telah mengalami perluasan sehingga sebagian dari kota Madinah telah keluar dari daerah haram. Oleh karena itu, tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa semua bangunan yang ada di kota Madinah sekarang ini masuk dalam daerah yang diharamkan. Tetapi yang benar adalah semua wilayah kota Madinah yang berada dalam batasan wilayah haram maka dia termasuk wilayah haram, sedangkan wilayah kota Madinah yang sudah keluar dari batasan wilayah haram, meski wilayah ini masih bisa disebut kota Madinah, namun wilayah tersebut tidak termasuk dalam wilayah haram. Di antara keutamaan kota Madinah lainnya adalah Rasulullah menamainya dengan nama Taibah juga Tabah artinya yang baik dan mulia, bahkan disebutkan dalam sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Allah menamai kota Madinah dengan Tabah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyebut kota Madinah dengan nama Tabah. Dua kalimat ini, yaitu Taibah dan Tabah, merupakan kata turunan dari kata Atoyib. Kedua kata tersebut menunjukkan makna yang baik. Jadi dua kata itu adalah kata yang baik dan disematkan sebagai nama bagi sebuah tempat yang baik juga. Kota Madinah akan memakan semua perkampungan. Di antara keutamaan kota Madinah lainnya adalah Rasulullah menyifati sebagai sebuah kota yang akan melahap daerah-daerah lainnya. Beliau bersabda, "Aku diperintahkan berhijrah ke daerah yang akan melahap daerah-daerah lainnya." Daerah ini mereka sebut Yasrib, yaitu Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sebuah kampung yang akan melahap daerah-daerah lainnya, ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran diantaranya adalah Madinah akan menjadi pemenang atas daerah-daerah lainnya. Juga ditafsirkan dengan Madinah akan menjadi tempat berlabuh harta rampasan perang yang didapatkan dari jihad di jalan Allah. Kedua penafsiran di atas telah terjadi. Kota Madinah telah menaklukkan kota-kota lainnya, di mana para dai yang membawa kebaikan dan para mujahid bertolak dari kota ini untuk membebaskan dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Kemudian banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah, dan semua kebaikan yang didapatkan oleh penduduk bumi ini adalah bersumber atau keluar dari kota yang penuh berkah ini, yaitu kota Rasulullah. Jadi keberadaan kota Madinah yang akan melahap kota-kota yang lainnya terbukti, dengan kemenangan yang diraih kota Madinah atas kota-kota yang lain, terjadi pada awal-awal agama Islam bersama generasi pertama dari para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhu. Juga terbukti dengan perolehan ganimah, rampas perang, yang didapatkan dan diantar ke kota Madinah. Rasulullah pernah mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi yaitu pembagian kekayaan Raja Kisra dan Kaisar di jalan Allah. Apa yang diberitahukan oleh Rasulullah dan itu telah menjadi nyata, harta benda Kisra dan Kaisar telah diboyong ke kota Madinah yang penuh berkah ini dan telah dibagi-bagikan melalui tangan Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu an. Di antara keutamaan lainnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa agungnya kota Madinah dan betapa bahayanya membuat kebitahan di kota Madinah. Beliau menyebutkan hal ini ketika menjelaskan keharaman kota Madinah, kemudian Rasulullah bersabda, wilayah haram kota Madinah yaitu wilayah yang terletak antara wilayah Airin dan Saur. Barang siapa yang membuat perkara baru, bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya As-Sof dan At hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama berbeda pendapat tentang makna As-Sof dan At dalam hadits di atas. Jumhur ulama mengatakan As-Sof artinya amalan fardu, sedangkan At berarti amalan-amalan sunnah. Kota haram Madinah tidak dapat dimasuki oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Sehebat-hebatnya Dajjal dalam merusak sendi kehidupan manusia, konon Dajjal juga punya kelemahan. Inilah kelemahan Dajjal, dia tidak bisa memasuki 3 tempat suci yang ada di bumi. Tempat tersebut adalah kota Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestina.
Konon 3 tempat suci tersebut tidak bisa dimasuki Dajjal karena dijaga ketat oleh barisan malaikat. Sehingga dipercaya dengan tinggal di Mekah dan Madinah akan aman dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah atau jalan masuk kecuali padanya ada malaikat yang berbaris menjaganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Selain 2 kota tersebut yang terjaga dari Dajjal adalah Masjidil Aqsa serta Bukit Tursina, dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban sebagaimana dalam Kisyatu Masihid Dajjal. Sehingga orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut akan aman. Selain itu, untuk menghindari fitnah Dajjal adalah menghafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi sebagai tameng dari Dajjal. Rasulullah bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Cara berikutnya adalah meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan fitnah Dajjal setelah tasyahud akhir. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhir mintalah perlindungan dari 4 perkara, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah waktu hidup dan waktu mati, dan dari kejahatan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah dengan menjauhinya, tidak mendatanginya kecuali seorang yang yakin tak akan terkena mudarat. Rasulullah bersabda, barang siapa mendengar keluarnya, Dajjal hendaknya menjauh darinya. Demi Allah, sungguh ada seorang yang mendatanginya merasa dirinya beriman tapi kemudian mengikuti Dajjal dikarenakan syubhat-syubhat yang dilontarkan Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Tadi beberapa keistimewaan dan keutamaan dari kota Madinah yang dikutip dari berbagai sumber, dan meski sudah dibuat seakurat mungkin, namun ada potensi salah informasi, wallahu a'lam. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan kita, dan semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk berkunjung ke kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah ini, dan mempelajari sejarah Islam yang lebih mendalam tentunya. Mumpung masih di sini, bagaimana kalau like, share dan subscribe channel ini, dan jangan lupa tonton juga video lainnya. Selamat bertemu kembali di video berikutnya. Jazakumullah khairon.